Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada di sini hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gideon Japan Ciboro, kelas C, NIM 2511112. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran lektif yang telah diajarkan dosen kami, yaitu Pak Subelo, yang berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, makna kebahagiaan, terus sikap terhadap korupsi, peran mahasiswa, dinamika sosial, serta pandangan terhadap kepemimpinan nasional yang sudah diajarkan oleh Pak Subelo. Nah, di sini kita bahas dulu ya yang sudah diajarkan oleh Pak Subelo itu mempertanggungjawab apa yang dimaksud mempertanggungjawabkan apa yang dibicarakan. Nah, hal pertama yang perlu kita pahami adalah pentingnya bertanggung jawab atas setiap ucapan yang kita sampaikan. Apa yang kita bicarakan bukan sekedar kata-kata, tetapi mencerminkan nilai, sikap, dan integritas diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, ucapan yang tidak dipertanggungjawabkan dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, setiap individu harus berpikir sebelum berbicara dan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi dari ucapannya. Nah, itu ada lagi kata Pak Subelo, kunci bahagianya itu membahagiakan orang lain. Kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kepuasan diri sendiri. Salah satunya kunci kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Itu yang dikatakan Pak Subelo. Dengan membantu menghargai dan peduli terhadap sesama, kita tidak hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan ketenangan batin dalam diri kita sendiri. Nilai empati dan solidaritas sosial inilah yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selanjutnya, kata Pusbelo, menghindari korupsi dengan cinta kepada sesama. Itu korupsi yang sering kita muncul dari sikap egois dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Jika seseorang memiliki rasa cinta dan empati kepada sesama, maka ia akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Cinta kepada sesama mendorong kita untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai kemanusiaan menjadi benteng utama dan mencegah perilaku koruptif. Nah, selanjutnya, kata Pak Subelo, mahasiswa harus pintar, bukan demo yang tidak jelas. Di sini saya akan jelaskan dulu ya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Namun, perubahan tidak selalu harus diwujudkan melalui aksi demonstrasi yang tidak terarah. Mahasiswa dituntut untuk pintar, kritis, dan solutif. Artinya, setiap sikap dan tindakan harus didasarkan pada kajian ilmiah, data yang valid, serta tujuan yang jelas. Dengan demikian, suara mahasiswa menjadi lebih makna konstruktif bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya, di balik kerusuhan ada oknum aparat. Dalam berbagai kerusuhan sosial, seringkali masyarakat menjadi korban dari situasi yang kompleks. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang terdapat oknum dari aparat, baik kepolisian maupun militer, yang ikut terlibat dan memperkeruh keadaan. Namun, pentingnya untuk dipahami bahwa yang disorot adalah oknumnya, bukan institusinya secara keseluruhan. Menegakkan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Terus selanjutnya, menurut Pak Subelo, makna kunci bahagia. Kunci bahagia bukan hanya tentang materi atau jabatan. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bersyukur, pikiran yang tenang, dan hubungan yang baik dengan sesama. Dengan hidup jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar,
seseorang dapat merasakan kebahagiaan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Terus selanjutnya, presiden layak disebut pahlawan atas kontribusinya. Seorang presiden dapat disebut pahlawan bukan karena tanpa kesalahan, melainkan karena kontribusi nyata yang diberikan kepada bangsa dan negara. Setiap pemimpin pasti memiliki kekurangan. Namun, selama kebijakan dan pengabdian membawa manfaat besar bagi rakyat, maka kontribusi tersebut patut dihargai serta objektif dan adil. Sekian dulu materi yang sudah saya sampaikan. Penutupnya, sebagai penutup, materi ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, menolak korupsi, bersikap kritis sebagai mahasiswa, serta adil dalam menilai kepemimpinan. Semoga paparan ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.